Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga kita senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Melanjutkan pembahasan sirah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kesimpulannya adalah kedua orang tua Nabi termasuk ahlul fatrah. Mereka adalah orang yang selamat karena belum ada bukti karena mereka wafat sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan yang lalu kita sudah bahas pendapat para ulama dan kita sudah membahas dalilnya masing-masing. Wallahu a'lam. Malam ini kita akan membahas seputar nasabnya dan kelahirannya sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasulullah huwa sayyiduna. Beliau adalah sayyiduna dan pemimpin kami semua, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Abnan. Dan nasabnya Rasulullah dari Adnan bersambung kepada Nabi Ismail, anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini nasab yang sudah disepakati oleh ulama sirah, ini sahih. Dari Adnan sampai Nabi Adam menjadi khilaf para ulama. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nasabnya Rasulullah Muhammad SAW, beliau Nabi baginda Rasulullah Muhammad dari kabilah, dari suku terbaik di antara suku Quraisy, dan nasabnya adalah nasab terbaik pada saat itu. Dan begitulah para nabi dan rasul, mulia nasabnya, mulia ciptaannya, dan mulia karakternya beliau, akhlaknya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Wathilah bin al-Asqa', Nabi mengatakan, Inna Allah astafa min waladi Adam Ibrahim. Sesungguhnya Allah memilih dari keturunan Adam Nabi Ibrahim, dan Allah memilih dari Nabi Ibrahim Nabi Ismail. Lalu Allah memilih dari Bani Ismail Kinana. Lalu Allah memilih dari Kinana Quraisy. Lalu Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilih Rasulullah dari Bani Hashim sallallahu alaihi wasallam. Maka dari segi sanadnya sallallahu alaihi wasallam mulia. Ibunda Rasulullah, beliau bernama Aminah binti Wahb ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah, di antara wanita terbaik di kalangan Quraisy pada saat itu. Nasabnya mulia, dan beliau dari rumah yang mulia dan berakhlak mulia. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam
lahir di Sy'b Bani Hashim yang sekarang di Makkah dijadikan perpustakaan. Maka kalau kita ke situ, ke Masjidil Haram, nggak jauh dari Masjidil Haram ada namanya Maktabah Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Di situ tempatnya lahir Rasulullah SAW. Dan sebagian jamaah datang ke situ untuk melihat langsung di situ tempatnya lahir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu rumah, tapi kekhawatiran terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah Saudi, maka dirubah jadikan sebagai perpustakaan. Rasulullah lahir bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dan ini menjadi khilaf ulama. Tapi ini wallahu a'lam yang rajih. Rasulullah lahir pada hari Senin dan pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi di tahun Gajah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah lahir sebagai anak yatim. Beliau kehilangan ayahnya sesudah ibunya mengandung beliau. Mengandung beliau beberapa bulan, dan kita sudah jelaskan khilaf para ulama. Maka Rasulullah SAW ayahnya meninggal sedangkan beliau masih janin di dalam rahim ibunya. Dan beliau dinamakan oleh kakeknya Abdul Muttalib sebagai diberi nama Muhammad, orang yang dipuji. Liyakuna mahmudan fil ardi was sama, agar beliau menjadi orang yang terpuji di bumi dan di langit. Dan betul, Rasulullah menjadi orang yang terpuji di muka bumi dan di langit. Nama Nabi disebut setiap saat. Azan di sini selesai, di bagian lain mulai. Di situ Allah sertakan asyhadu an la ilaha illallah, pasti di situ ada asyhadu anna. Kalau orang masuk Islam mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak sah Islamnya. Karena tidak boleh beriman dengan sebagian dan meninggalkan sebagian. Rasulullah SAW diberi nama Muhammad agar menjadi orang yang dipuji di langit maupun di bumi. Suku Quraisy atau di kalangan Quraisy bertanya kepada kakeknya, kenapa kamu memberi nama tersebut sedangkan sebelumnya enggak pernah ada yang kasih nama seperti Muhammad dan lain. Akhirnya harapannya Abdul Muttalib, liyakuna mahmudan fil ardi was sama. Saya berharap Muhammad ini menjadi orang yang dipuji di langit maupun di bumi. Orang yang membantu proses kelahiran Rasulullah namanya Ummu Syafa, Ummi Abdurrahman ibn Auf, ibu daripada sahabat namanya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhuma. Ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi yang disebut di kalangan ulama irhasat. Ada perbedaan antara irhasat atau irhas, ada mu'jizah, ada karamah, ada sihir. Kalau irhasat adalah kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada calon nabi. Kejadian-kejadian yang akan terjadi atau bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan kelahiran seorang nabi. Sebelum dia ada, Allah kasih tanda-tandanya. Maka itu namanya irhasat. Tapi kalau sudah diangkat sebagai nabi, itu namanya mu'jizat. Irhas adalah sebuah kejadian terjadi sebelum nabi lahir, mempersiapkan calon nabi ini. Ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Kalau sudah diangkat, sudah diutus, lalu terjadi kejadian luar biasa seperti itu, maka itu adalah mukjizat sebagai pendukung atas kejujuran seorang rasul, atas bahwa beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karamah adalah kejadian yang luar biasa Allah berikan kepada hamba yang beriman, yang taat pada waliullah, dan tidak ada satupun yang menolak karamah. Ahlus sunnah wal jamaah itu sepakat para waliullah itu bisa memiliki karamah. Tapi memiliki karamah dia enggak di medsos dia sebar-sebarin, ketemu orang saya alhamdulillah dapat begini begitu, tidak. Dia selalu sembunyikan. Kemudian yang terakhir adalah sihir. Kejadian luar biasa yang terjadi bersama seorang dukun sampai kita tertipu, kita kira dia orang soleh sedangkan dia bermain dengan sihir atau hal-hal yang dimurka oleh Allah.
Di antara irhasat kejadian yang bertepatan dengan kelahiran Rasulullah. Pertama, runtuhnya 14 balkon daripada kerajaan Kisra di malam kelahiran Nabi. Yang kedua, api Majusi padam. Api Majusi ini, orang Majusi menyembah api. Api tersebut menyala sudah sekitar ratusan tahun, nggak pernah padam. Dan ternyata pada malam kelahiran Rasulullah, api tersebut padam. Dan para pembesar atau ulama-ulama mereka berusaha untuk menyalakan api tersebut, ternyata mereka gagal menyalakannya kembali. Dan itu kejadian yang terjadi, kenapa? Bukti dengan kedatangan calon nabi. Kemudian ada satu lagi kejadian luar biasa. Jin tidak bisa mencuri berita dari langit. Sebelum Nabi lahir, jin itu yastariquna sam'a. Mereka ini mencuri berita dari langit. Mereka turun ke langit mencuri berita yang berkaitan dengan ghaib, lalu mereka sampaikan ke dukun. Lalu dukun sampaikan kepada orang. Kata Nabi SAW, jin itu sampaikan satu berita yang benar. Akhirnya dukun campur dengan 99 berita yang bohong. Maka jadi gaduh-gaduh tuh, campur. Ketika seorang dukun sampaikan kepada orang yang datang bertanya sama dukun, dan itu berita terjadi, walaupun itu cuma satu di antara 100, dia berpikir ini luar biasa tuh orang. Seperti kalau kita masuk ke dukun. Kita masuk ke dukun biasa antrian menghadap dukun tersebut. Ketika kita antrian, dukun melakukan dua hal. Bagaimana sebelum kita masuk, baru buka pintu, ketemu si dukun, dia bilang, Anda fulan, datang dari daerah tersebut, Anda punya permasalahan ini. Loh, kita tertipu kira waliullah, sedangkan dia wali syaitan. Sama sekali dia nggak taat sama Allah. Kita tertipu. Dengan dia mengungkapkan rahasia kita, ternyata dua hal ini dilakukan oleh dukun sejak dulu sampai sekarang. Yang pertama, dukun itu punya pelayan, punya pasukan, manusia seperti kita. Dia nempel duduk sama orang yang antriannya sebentar lagi dia masuk, dia duduk nempel sama dia. Bapak dari mana? Namanya siapa? Nama saya fulan, datang karena punya masalah ini. Dia curhat. Biasa kalau kita duduk di dokter antrian, kadang-kadang ngobrol sama yang sebelah kanan kiri, kita udah cerita apa yang kita alami dan lain. Orang tersebut masuk dari pintu lain, masuk ke si dukun, dia bilang, yang masuk sebentar lagi fulan dari daerah ini, permasalahannya begini. Akhirnya dia udah tahu dulu. Pas kita masuk, baru buka pintu, Bapak fulan dari daerah ini, masalahnya ini. Masya Allah, langsung kita cium kaki dan tangannya. Waliullah ini. Belum ngomong aja udah kasih tahu. Berarti itu apa? Penipuan yang dilakukan oleh seorang dukun. Yang kedua, yang dilakukan seorang dukun agar dia bisa menipu orang-orang yang datang, dia dikasih tahu oleh jin-jin yang datang membawa berita dari langit. Dia sampaikan ke dukun, dicampur dengan 99 berita yang bohong. Pas kita lagi ngobrol, dia sampaikan semua, campur. Wah, begitulah. Akhirnya kita tertipu. Wah, tahu juga ya, saya punya ini dan itu. Akhirnya kita tertipu. Ketika Nabi lahir, jin sudah tidak bisa mencuri berita dari langit lagi. Kenapa? Mereka dilempar dengan bintang. Maka ada bintang hampir jatuh ke muka bumi, itu melempar syaitan. Allah ceritakan di 10 ayat surat As-Saffat. Surat Yasin, kemudian surat As-Saffat. Surat As-Saffat 10 ayat pertama itu menceritakan hal demikian. Dan 10 ayat pertama surat As-Saffat kalau dibaca kepada orang yang kerasukan atau kemasukan jin, itu lompat-lompat langsung. Kan ayat paling berat kepada seorang yang kerasukan, Al-Fatihah, ayat kursi 205 Al-Baqarah, ayat 102 Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan 10 ayat pertama surat As-Saffat. Dan akhir surat Al-Hasyr, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitah, sampai selesai. Tapi hati-hati kalau kita tidak pengalaman ruqyah, ajak orang masuk masjid, tutup pintu-pintu masjid, bacain ruqyah, tiba-tiba lompat-lompat, wah ketakutan kita. Habis itu kita tinggalin dia lompat-lompat, kita kabur lagi.
Itu tidak boleh. Harus sama orang yang ahli, karena jin itu penipu dan itu sangat berbahaya kalau kita meruqyah orang tanpa ilmu. Karena dia musuh tidak nampak. Kata Nabi, jangan berharap bertemu dengan musuh. Dan itu ada ilmu sendiri namanya ilmu ruqyah syar'iyyah. Maka di antara bukti atau irhasat yang terjadi sebelum kelahiran Nabi adalah jin tidak bisa mencuri berita seperti dulu. Dan pada malam tersebut orang Yahudi dan Nasrani melihat ada bintang besar bercahaya. Dan mereka sudah tahu ini kelahiran seorang Rasul yang mereka sudah baca tentangnya beliau di dalam kitab Taurat dan Injil. Kejadian yang terjadi di malam kelahiran baginda Rasulullah Muhammad adalah pasukan gajah yang datang ingin menghancurkan Ka'bah. Apa ceritanya? Ceritanya Abraha al-Habashi. Abraha ini sudah melihat orang berkunjung ke rumah Allah, Ka'bah. Berbondong-bondong datang haji. Dulu orang jahiliyah haji, tapi hajinya berbeda dengan haji Islam. Abraha mulai iri. Masa orang-orang pada datang ke Makkah terus sekali-kali ke negeri Yaman, ke Sana'a. Akhirnya dia membangun sebuah gereja yang megah yang besar. Agar dia mengalihkan pandangan orang daripada ke Ka'bah, mereka pergi ke gerejanya. Sesudah dia membangun gereja tersebut, ternyata gak ada satupun yang datang. Malah satu orang bikin Abraha itu kesal, dia mengotori gereja tersebut dengan kotoran manusia. Bayangin, dia bangun gereja megah, habis-habisan uang besar, tiba-tiba ada seorang dari Arab, dari Quraisy, dari Makkah datang. Ketika dia tahu ini gereja itu, minta agar dia dibangun agar mengalihkan orang ke Yaman daripada ke Makkah. Dia mengotori gereja tersebut dengan kotoran manusia. Saking kesalnya lagi, tambah kesal, marahnya lagi, lalu dia bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu dia datang dengan membawa 9 gajah dan membawa pasukan sekitar 60.000 jundi, 60.000 pasukan. 60.000 pasukan dan 9 gajah. Di antara gajah tersebut ada yang namanya Mahmud. Gajah tersebut dalam perjalanan menuju ke Makkah, ternyata mereka mengambil sekitar 100 onta milik Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy sudah tahu Abraha datang dengan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka lari meninggalkan Makkah ke gunung dan lain. Kenapa? Menyelamatkan diri mereka. Ternyata dalam perjalanan Abraha menuju Makkah, ngambil onta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ya ini hak saya, kenapa kamu ngambil? Kamu hancurin Ka'bah, ya hancurin Ka'bah, jangan ngambil onta orang. Datang Abdul Muttalib dengan salah satu teman yang kenal dekat dengan pasukannya Abraha. Masuk dan datang di situ bertemu dengan Abraha. Abdul Muttalib itu adalah seorang yang tampan dan orang-orang yang benar-benar wibawanya luar biasa. Pas masuk ke Abraha, Abraha langsung segan sama beliau. Padahal dia penuh dengan raja. Ini orang biasa, aku mau menghancurkan Ka'bah mereka. Abraha kan ada kursi seorang raja dan ada tempat duduk singgasana khusus seorang raja. Abraha kepingin Abdul Muttalib duduk di sebelahnya, tapi karena malu di hadapan para pasukannya, maka dia punya tikar atau tempat atau karpet, langsung dia turun duduk di situ dan dia mengizinkan Abdul Muttalib duduk di sebelahnya. Lalu Abraha itu udah segan duluan. Tiba-tiba Abdul Muttalib bilang, ada onta yang kau ambil, balikin onta ke saya. Kata Abraha apa? Kamu masuk ke sini aja saya segan, masa dengan permintaanmu itu aku jadi malu? Masa tadi aja dengan wibawa kamu, dengan tampanan kamu, masa sekarang ngomong cuma onta? Kenapa kamu datang ngomong onta, nggak ngomong Ka'bah yang saya mau hancurkan? Kata Abdul Muttalib, kakek Nabi, ammal iblu fahiyali, ammal bait falahu rabbun yahmi. Onta ini milik saya, yang balikin ke saya. Kalau Ka'bah ini milik Tuhan, dan Rabb itu yang akan menjaga dan membela Ka'bahnya. Akhirnya dibalikin onta tersebut. Abraha sudah menuju ke Ka'bah dan
Gajah-gajah tersebut ketika dialihkan menuju ke Makkah, mereka berpaling ke arah yang lain. Dipukul untuk mengarah ke Makkah, mereka tidak. Mereka berpaling ke arah-arah yang lain kecuali ke arah Makkah. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan rumahnya dengan Allah kirimkan burung ababil. Dan Allah abadikan itu di dalam sebuah surat di juz 30, surat apa? Surat apa? Al-Fil. Al-Fil itu besar apa kecil? Al-Fil itu besar apa kecil? Besar. Semut besar apa kecil? Nah, ada orang pernah ikut sama Imam Abu Hanifah salat subuh. Imam Abu Hanifah itu baca surat apa? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 286 ayat. Ini orang kepingin jalan jauh, perjalanan jauh, musafir. Ikut di belakang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bablas baca surat Al-Baqarah. Berapa jam dia baca? Salat subuhnya, akhirnya orang ini sudah siapkan kendaraan untuk melakukan perjalanan jauh, ternyata gagal. Kalau orang Arab dulu sudah terbit matahari dia nggak jadi berangkat. Padang pasir, panas dan lain sebagainya. Gagal berangkat. Hari kedua salat subuh di masjid yang sama. Imamnya ada di situ, Imam Abu Hanifah lagi. Kan kemarin batal karena Imam Hanifah baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi apa? Loh, ibu-ibu udah pernah periksa betina apa jantan? Surat Al-Baqarah itu surat sapi. Ya, ada yang bilang jantan, ada yang bilang betina. Kita bilang sapi aja. Kita nggak pernah periksa, apalagi punya surat akte kelahirannya. Kita kan nggak tahu. Dia surat sapi. Akhirnya beliau baca hari pertama dia gagal surat Al-Baqarah, surat sapi. Hari kedua orang itu masuk lihat muridnya Imam Abu Hanifah, kata beliau apa? Tolong sampaikan ke imam baca surat yang pendek karena hari ini saya mau pergi jauh melakukan perjalanan, kalau gagal lagi sayang. Kata orang tersebut, saya sampaikan, disampaikan ke Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah apa? Tenang, saya baca surat Al-Fil. Kata orang itu apa? Ya Allah, kemarin surat sapi aja berapa jam, apalagi surat gajah. Padahal surat Al-Fil berapa ayat. Surat Al-Fil itu isinya tentang kejadian yang terjadi sebelum lahirnya Rasulullah. Dikatakan 4 bulan atau 4 tahun dan lain. Surat Al-Fil itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Nabi sudah lihat tahun gajah itu enggak? Sudah lihat peristiwa gajah itu enggak? Belum. Tapi kenapa Allah bilang alam tara? Tara itu melihat. Bukankah wahai Muhammad kamu sudah melihat kejadian peristiwa gajah itu? Kan Nabi belum melihat. Masa Allah bilang alam tara? Kata ulama, kalau Allah yang bercerita berarti sama dengan Nabi sudah lihat. Karena Allah tidak bohong. Semua yang Allah sampaikan itu betul. Maka Allah katakan alam tara, kamu sudah lihat. Kalau kita dengar masih wajar. Kenapa? Nabi betul dengar tentang tahun gajah itu kejadian. Tapi Nabi nggak lihat. Kenapa Nabi dikatakan oleh Allah lihat? Karena Allah yang bercerita. Contoh, kalau kita diceritakan sesuatu sama orang tukang bohong, walaupun dia benar, orang nggak bakalan percaya. Tapi kalau yang bercerita itu adalah orang yang jujur, walaupun dia nggak lihat, tetapi dia akan percaya dengan omongannya. Apalagi itu yang bercerita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan burung ababil, Allah musnahkan mereka semua. Habis. Kenapa? Ini rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya di sini, loh, kalau kita kiaskan ini kan Baitullahil Haram. Ketika pasukan ingin menghancurkan Ka'bah, Allah kirim burung ababil. Kenapa pada saat ini Allah tidak kirim burung ababil lagi kepada orang Israel yang ingin menghancurkan Masjidil Aqsa? Kan pertanyaannya sama. Ini rumah besar dan ini rumah besar. Salat di Masjidil Aqsa pahalanya 500. Masjidil Haram 100.000. Masjid Nabawi 1.000. Masjidil Aqsa 500. Kenapa? Kata ulama, karena ketika Abraha datang ingin menghancurkan Ka'bah, belum ada yang tahu tentang kemuliaan Masjidil Haram atau Ka'bah, atau mereka tidak ada pasukan yang bisa membela rumah Allah pada saat ini. Cuma hanya orang yang ada pada saat itu, orang di kalangan Quraisy, dan orang-orang itu tidak tahu betapa besarnya hurmahnya Ka'bahnya Allah.
Tapi Allah tidak kirimkan burung ababil kepada orang Israel pada saat ini. Kenapa? Karena pasukan umat Islam sudah 1 miliar, 1,5 miliar. Tapi tidak ada satupun yang bergerak untuk membela rumah Allah subhanahu. Dan semua rumah Allah, bukan hanya Masjid Al-Aqsa saja. Maka itu ulama mengatakan, dulu belum ada pasukan, Nabi belum lahir juga, maka tidak ada yang bisa membela. Tapi pada saat ini umat Islam 1,5 miliar, tapi Allah ingin melihat umat kira-kira bergerak untuk membela rumah Allah, menyelamatkan Masjid Al-Aqsa atau tidak. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kejadian yang terjadi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, dan ada beberapa kejadian yang lain yang diceritakan tetapi tidak berdasarkan dalil yang sahih dari para ulama. Penyusuan Rasulullah SAW. Siapakah ibu susu Rasulullah SAW? Siapa yang menyusui Rasulullah SAW? Halo? Halo? Halimatus Sa'diyah. Siapa lagi? Thuwaibatul Aslamiyah. Siapa lagi? Yang menyusui Nabi bukan mereka berdua dulu. Ibunya dulu. Kan ibu Nabi meninggal, Nabi usia berapa tahun? 6 tahun. Yang 8 itu kakeknya. 6 tahun ibunya meninggal, berarti ibu sempat menyusui anaknya dulu, Rasulullah. Maka kalau ditanya siapa ibu susu Rasulullah, yang pertama ibundanya, Aminah. Yang kedua baru Thuwaibah al-Aslamiyah, karena Thuwaibah yang memberitakan kabar lahirnya Rasulullah kepada pamannya. Yang ketiga baru siapa? Halimatus Sa'diyah, sampai Rasulullah besar di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Yang pertama menyusui Rasulullah ibundanya beliau. Kemudian Thuwaibah, budaknya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi. Ketika Thuwaibah, pelayan Abu Lahab itu datang kepada Abu Lahab dan dia memberitahukan lahirnya Nabi Muhammad, langsung dibebaskan, dimerdekakan. Maka coba lihat, kata ulama, orang kafir gembira dengan lahirnya Nabi, Allah selamatkan dia dari api neraka jahanam, Allah ringankan setiap hari Senin daripada azab Abu Lahab. Bagaimana dengan orang muslim yang merayakan dengan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Halimatus Sa'diyah yang meraih banyak kemuliaan dan keagungan dengan kehadiran Rasulullah di dalam rumahnya Halimatus Sa'diyah, dan meraih banyak keberkahan dan kemuliaan. Para jamaah ini dimuliakan Allah, cerita Halimatus Sa'diyah bisa bawa Rasulullah ke rumahnya seperti apa. Dulu orang penduduk Makkah, setiap anak lahir atau bayi lahir itu mereka mencarikan perempuan yang menyusui anak-anak tersebut dari kalangan atau suku Badui. Orang Badui itu fisiknya kuat, bahasa Arabnya fasih, lancar. Seperti ini. Anak lahir di kota lebih sehat atau di kampung? Di kampung. Kenapa? Ibunya makanannya sehat. Dia besar di situ, tanaman semua sehat. Kalau kita di Jakarta, ya, kita beli terong. Hari ini segini ukurannya, kita simpan di kulkas, besok ukurannya segini. Kita bawa apel contoh, hari ini begini, besok kita kupas, ada lilinnya, ada apa, maka banyak penyakit. Tapi kalau orang di kampung, makanannya lebih sehat. Maka keinginan orang Makkah, anaknya tumbuh besar, fisiknya kuat, bahasa Arabnya fasih. Seperti Imam Syafi'i, ketika masih kecil ibunya kirim ke Badui, ya, Badia, tempat orang-orang benar-benar pintar bahasa Arab, fasih ketika berbicara, dan orang yang fisiknya kuat. Akhirnya Halimatus Sa'diyah datang bersama rombongan wanita yang ingin membawa anak untuk disusui di rumah mereka dan meraih atau mendapatkan uang, imbalan dalam hal tersebut. Halimah datang ke Makkah dengan mengendarai seekor onta yang kurus lemah. Sampai pas beliau menuju ke Makkah, onta Halimah itu paling belakang, ketinggalan rombongan terus. Kata teman-temannya, Pak, ya kamu ini naik onta kurus, nggak bisa jalan. Akhirnya dia ditinggal terus, ketinggalan rombongan. Mereka datang ke Makkah. Biasa perempuan lari mencari anak bayi yang ingin disusui, yang dibawa pulang. Masing-masing perempuan dapat, kecuali Halimah.
Pas datang ke rumah Nabi, ini siapa? Anak yatim. Terima kasih. Kenapa? Anak yatim berarti tidak ada fulusnya. Buat apa saya bawa anak yatim? Lah, saya yang kasih, bukan dia yang kasih saya. Anak yatim gak ada ayahnya. Contoh, ada orang cari anak yatim. Wah, kalau anak yatim berarti saya bantu. Tapi kalau ayahnya masih ada, berarti ayahnya bisa tanggung jawab anak tersebut. Kata Halimah, ogah, saya tidak mau, anak yatim, gak punya duit, buat apa saya bawa, malah saya rugi. Perempuan teman-temannya semua dapat anak, kecuali Halimah Sa'diyah. Halimah cari kesana kemari, ternyata gak ada satupun yang dia bisa dapat. Udah habis semua dibawa teman-temannya. Halimah mengambil Rasulullah itu bukan karena itu kemuliaan, tapi dia terpaksa, malu pulang gak bawa anak baik. Akhirnya subhanallah, Allah mengizinkan yang terbaik untuk Halimah. Coba perhatikan, kata ulama, di balik itu pasti ada hikmah. Kadang-kadang kita gak suka, ternyata kemuliaan Halimah bersama keluarga dengan kedatangan Rasulullah ke rumahnya. Padahal Halimah ogah, gak mau sama sekali. Orang anak yatim, gak ada yang ngurusin, gak ada yang kasih duit, buat apa, malah apes nanti hidup. Dia kan mau ambil anak buat apa? Kehidupan, cari uang. Akhirnya Halimah terpaksa daripada malu, teman-temannya pulang bawa baik, bawa Rasulullah karena beliau terpaksa. Kata Halimah, pas aku peluk Nabi, loh beda rasanya. Naik onta Halimah yang tadi kurus ketinggalan, paling depan dia jalan. Sampai teman-temannya, kamu aneh banget. Tadi kemarin datang paling belakang, hari ini loh kamu paling depan, padahal ontanya sama. Ada apa? Kata ulama, keberkahan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Halimah membawa Rasulullah, ternyata Halimah mendapatkan kemuliaan. Anak-anak Halimah dan suaminya membawa kambing-kambing mereka. Mereka mengembala kambing. Anak itu bawa kambingnya. Tiba-tiba kambing Halimah pulang, gede perutnya, besar, kenyang. Ibu-ibu yang tetangga bilang sama anaknya, kenapa sih kamu gak bawa kambing kita ke tempatnya Halimah? Ini gede banget, kamu kan kurus, kok gak ada makanan? Itu bukan masalah makan, tapi keberkahan kemuliaan Rasulullah berada di rumah Sayyidah Halimah Sa'diyah. Para jamaah ini dimuliakan Allah. Lalu ketika Nabi di rumah Halimah, terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah. Pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi berapa kali pembelahan dada Nabi? 4 kali. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW mencapai usia 4 tahun. Pada saat itu masih di rumah Halimah. Didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Lalu dipelah dadanya, dikeluarkan jantung Nabi, lalu dicuci dengan air. Lalu dikeluarkan sesuatu dari jantung Nabi. Kata Jibril alaihissalam, hadza haddu syaitani minka, ini bagian syaitan dari kamu, dibuang. Ya, maka syaitan itu menguasai kita dari bagian itu. Karena ini Nabi mulia, dibuang bagian syaitan itu dari beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan pada saat itu Nabi lagi bermain bersama anak-anak yang lain dan anak Halimah Sa'diyah. Pas Nabi dibuat tidur, 2 orang berpakaian putih datang meniduri Rasulullah, dipelah dadanya, dikeluarkan jantung, dikeluarkan sesuatu, dibuang. Ini bagian syaitan dari kamu, dipersiapkan oleh Allah menjadi rasul, seorang nabi yang mulia. Akhirnya anak-anak itu lari ke Halimah, tuh lihat itu anak dia lagi diapain gitu. Ada yang membunuh Muhammad. Halimah ketakutan, anak orang, ya, anak orang dibunuh di tempat saya, apa sih nanti? Walaupun dia nggak punya orang tua, tapi ada saudara, ada keluarga besarnya, habis. Halimah lari mencari Rasulullah. Nabi bukannya pucat betul. Dan lihat, ada kata ulama sirah, Halimah masih melihat bekas jahitan yang ada di dada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama terjadi. Yang kedua, pembelahan dada Rasulullah ketika beliau sebelum balik. Yang ketiga, sebelum beliau menerima wahyu. Yang keempat, pembelahan dada Rasulullah sebelum Nabi Mi'raj ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha.
Sebelum Nabi Mi'raj, dibelah dadanya, kenapa? Biar dibersihkan jantung beliau agar beliau bisa naik ke Sidratul Muntaha. Kan yang naik Sidratul Muntaha bukan orang sembarangan. Maka harus dibersihkan lahir batinnya. Kenapa? Biar bisa mendapatkan kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah. Maka dapat berbicara dengan Allah. Jadi khilaf ulama, Nabi lihat Allah atau tidak, nanti kita akan membahasnya pada saat kita membahas seputar Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Berikut ini adalah wafatnya sang bunda. Ayahnya wafat masih dalam kandungan, sekarang wafat ibunya. Ketika Rasulullah SAW sudah tumbuh besar, kembali dalam pangkuan ibunya agar meraih kasih sayang, kehangatan dari ibunya, dan berkeinginan untuk membawa Rasulullah untuk mengunjungi saudara daripada ibunya dari Bani Najjar di kota Yathrib sebelum diberi nama Madinah, dan menziarahi kuburan suaminya yang bernama Abdullah. Kan Abdullah meninggal di sekitar Madinah juga. Dia sekalian saudara ibunya, dia berkunjung bersilaturahim sekaligus ziarah kuburan ayahnya. Dan Aminah membawa Rasulullah bersama beliau, dan satu lagi perempuan namanya Ummu Aiman, pelayan dari ayah Rasulullah yang bernama Abdullah. Dan pada saat beliau berkunjung kepada saudaranya, Aminah sakit di situ. Dan beliau meninggal dan dimakamkan di tempat namanya Al-Abwa. Abwa itu tempat antara Makkah dan Madinah dan lebih dekat kepada Madinah. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi anak yatim piatu, ayah dan ibu. Dan dibawa kembali oleh Ummu Aiman ke Makkah. Kan mereka berangkat bertiga. Yang pertama Rasul, yang kedua Ummu Aiman, pelayan ayahnya, yang ketiga ibunya beliau. Ibunya meninggal dimakamkan di situ, berarti tinggal Nabi bersama Ummu Aiman. Maka kata Nabi ketika wafat ibunya, anti ummi ba'da ummi, kamu sebagai ibuku sesudah wafat ibuku juga. Maka ketika Rasulullah besar dan Ummu Aiman ini Nabi udah gede, udah dapat wahyu, udah besar, pernah dimarahin di depan sahabat. Kenapa? Ya beliau yang mengasuh Nabi, yang besarin Nabi, walaupun sebagai Rasul beliau menganggap dirinya sebagai ibu. Sebagai apa? Ibu, bukan sebagai mengasuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pada saat itu sebagai usia beliau 6 tahun. Sekarang kita mau memperbaiki istilah anak yatim. Nabi kan usianya 6 tahun. Apakah masih berhak mendapatkan gelar anak yatim? Kira-kira dalam Islam siapa yang maksud dengan anak yatim, dan sampai usianya berapa baru disebut anak yatim? Para jemaah yang dimuliakan Allah, sesudah wafat sang bunda, Nabi SAW berusia pada saat itu 6 tahun. Nabi menjadi anak yatim piatu, ayah dan ibu. Istilah yatim dalam syariat Islam ini adalah man faqada abuhu qabla al-bulugh. Anak yatim itu adalah dalam syariat yang kehilangan ayahnya sebelum dia baligh. Kalau sudah baligh, sudah tidak ada istilah yatim untuknya lagi. Sudah boleh disebut fakir, miskin, du'afa, tapi tidak berhak mendapatkan istilah atau gelar yatim. Kalau kita lihat pada saat ini, banyak orang mengadakan acara santunan anak yatim, dan yang diundang sudah kumisan semua. Tapi tulisannya santunan 100 anak yatim. Pas dicek 100 betul. Tapi ada anak yatim yang benar-benar sesuai dengan syariat, dan ada anak yang benar-benar tidak berhak mendapatkan gelar itu. Karena orang anak yatim yang kehilangan ayahnya sebelum baligh. Maka Nabi bersabda, la yutma ba'da bulugh, tidak ada yang disebut yatim sesudah baligh. Loh, tapi kan dia masih membutuhkan biaya, betul. Tapi udah gak ada istilah yatim lagi. Kalau kita bilang yatim, sudah ngaku yatim piatu. Yatim ayah Hawa dan Adam kan? Kita bisa ngaku juga semua yatim. Maka kalau kita ngundang anak yatim, benar-benar yatim anak yang sebelum baligh, di bawah usia 10 tahun. Kalau sudah baligh bukan yatim, tapi boleh fakir, boleh miskin, boleh du'afa, boleh.
Maka kalau sebut yatim berarti belum balik. Kalau sudah balik, sudah tidak ada yatim lagi. Dan tidak disebut, bukan karena disebut yatim berarti wajib disantuni. Ada anak yatim yang kaya, ayahnya meninggalkan harta. Dan ada anak yatim yang benar-benar di bawah umur, belum balik, dan dia benar-benar orang yang membutuhkan bantuan. Maka mendapat gelar yatim, fakir, miskin. Dan tidak semua anak yatim itu berhak mendapatkan santunan dari kita. Karena kalau dia termasuk yatim, fakir, miskin, atau yatim fakir, yatim miskin boleh, berhak mendapatkan bantuan, sedekah, zakat boleh. Bukan semua yang bilang yatim berarti dia dapat zakat, tidak. Ada yatim kaya, ya, jelas. Maka yatim itu harus kita perhatikan. Kalau dibilang, bunda, tolong carikan 10 anak yatim, berarti di bawah usia balik. Itu anak yatim. Kenapa? Biar sesuai dengan niatnya seorang yang punya hajat, yang ingin menyantuni anak yatim di bawah usia balik. Para jamaah ini dimuliakan Allah, Rasulullah menjadi yatim orang tuanya, ayah dan ibunya. Sesudah wafat ibu beliau, Nabi usia 6 tahun. Beliau pindah pengasuhan kepada sang kakek. Yang mengurus Rasulullah SAW adalah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Dan itu beliau menjadi sebaik-baik murabbi, mendidik Rasulullah, mencintai Rasulullah. Bahkan beliau mengajak Rasulullah duduk bersamanya, dan bahkan mencintai Rasulullah melebihi daripada anak-anak yang lain, bahkan anaknya sendiri. Abdul Muttalib punya satu tempat, atau kita bilang tikar, atau kita bilang karpet, atau sebuah tempat yang khusus Abdul Muttalib. Kan orang yang dihormati di kalangan Quraisy. Abdul Muttalib punya tempat di samping Ka'bah. Paman-pamannya atau anaknya nggak berani ada yang duduk di tempat Abdul Muttalib sebelum datang. Tapi Nabi datang duluan main di situ. Masih kecil, usia 6 tahun. Akhirnya Nabi bermain di situ, pamannya menghalangi beliau. Artinya apa? Jangan sampai kakek datang, kamu masih di situ. Abdul Muttalib datang melihat mereka mengusir Rasulullah, menjauhkan Rasulullah dari tempat duduknya Abdul Muttalib mengatakan, biarkan dia. Inna ibni hadza sayakunu lahu sya'nun 'azim. Anakku ini, maksudnya cucunya, anakku ini akan mendapatkan masa depan yang bagus. Karena feeling Abdullah ini anak akan mendapatkan dudukan yang besar. Tetapi ternyata Allah tidak mengizinkan Abdul Muttalib ini hidup lama bersama Nabi. Cuma hanya 2 tahun dalam pengasuhan kakeknya. Maka Rasulullah SAW usia berapa ketika Abdul Muttalib wafat? Kan ibunya 6 tahun ketika wafat. Pindah ke kakeknya jadi 2 tahun. Berarti usia berapa? 8 tahun. Harus kita ingat sejarah Nabi, harus hafal. Masih dalam kandungan beberapa bulan ayahnya wafat. Usia Nabi 6 tahun ibunya wafat. Usia 8 tahun kakeknya wafat. Yang memelihara Rasulullah, yang mengasuh Rasulullah sesudah wafatnya Abdul Muttalib adalah pamannya Abu Talib. Ketika Rasulullah berusia 8 tahun, beliau itu dipelihara dan diasuh oleh pamannya Abu Talib. Karena Abu Talib itu adalah saudara daripada ayahnya, saudara kandung daripada ayahnya Rasulullah. Dan beliau tumbuh besar di antara sepupunya di satu rumah. Dan Abu Talib sangat mencintai Rasulullah, bahkan Rasulullah hidup di rumah beliau sampai nikahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang pekerjaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai rasul, dan apa yang dilihat oleh seorang pendeta namanya Buhairah ketika melihat Rasulullah duduk di bawah salah satu pohon. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan ceritakan pekerjaan Rasulullah, pendeta Buhairah, dan kisahnya bersama Nabi, dan perang Fijar, dan perjanjian Fudul yang Nabi SAW ikut menyaksikannya, sekaligus kita melihat pernikahan Rasulullah bersama Sayyidatuna Khadijah, dan mahar apa yang Nabi berikan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.
Barakallah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga doa kita, hajat kita senantiasa diterima dan dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.